Hai, assalamualaikum. Apa kabar? Ketemu lagi di channel Reni Aji. Kali ini cuaca pagi ini itu lumayan cerah. Jadi saya ingin memasak sesuatu. Masakan orang Medan. Apa itu? Soto Medan. Sudah lama sekali saya tidak memasak masakan ini ya. Kebetulan di kulkas ada bahan-bahannya. Jadi bahan-bahan itu yang akan saya olah menjadi masakan hari ini, soto Medan. Bagaimana cara membuatnya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Oke? Ini dia bahan-bahannya. Ada perbawangan, bumbu-bumbuan ya, ada bawang, ada lengkuas, ada daun salam, bawang putih, bawang merah, dan batang serai. Bentuknya apa namanya nih? Bahan-bahannya isiannya ada tomat, ada rimbang, ada patai, pete ya, ada tempe, ada cabai hijau, kacang panjang. Dan di sini saya juga akan menambahkan udang segar dan sebagian lagi udang manis. Ini saya bersihkan dulu, saya kupas dulu semuanya. Lalu kita mulai memasak. Ini dia bahan-bahannya sudah disediakan, sudah dibersihkan dan dipotong semua sayur-sayurannya. Di sini sudah ada bawang, bawang putih, bawang merah, tomat, daun salam, lengkuas yang sudah dikeprek, satu batang serai yang sudah dikeprek juga. Di sini juga ada udang segar, udang kering, dan sini ada juga pete, kacang panjang, dan rimbang. Ini juga udah ada cabai hijau yang dipotong-potong dan tempe. Dan nggak lupa ini dia bintangnya, soto Medan. Bagaimana cara membuatnya? Yuk ikutin terus ya. Di sini saya sudah memanaskan minyak goreng ya. Kita masukkan udang segar, digoreng sebentar, nggak perlu lama-lama sampai dia berubah warna. Udang juga bisa diganti dengan ikan, kalau misalnya mau. Bisa diganti dengan apa saja, bisa kerang, atau juga bisa cumi. Terserah selera saja. Nggak perlu lama-lama. Kalau sudah cukup, kita akan mengangkatnya, tiriskan. Ini sepertinya minyaknya terlalu banyak ya, saya kurangkan dulu sedikit. Baik, selanjutnya kita akan menggoreng udang keringnya. Ini digorengnya sebentar aja ya, nggak perlu lama-lama. Jadi untuk mengeluarkan wangi khasnya udang itu, kalau ada digoreng seleng seperti ini dia nanti jadinya wangi, lebih wangi. Nggak usah lama-lama, hanya selayang saja. Udah, langsung diangkat. Ini minyaknya tidak usah diganti ya. Kita bisa memakainya untuk memasak, untuk menumis bawangnya. Lebih harum dia karena ini minyaknya bekas udang tadi kan. Sekarang kita akan memasukkan irisan bawang. Ada bawang putih, bawang merah masuk. Masukkan semuanya.
bawang merahnya sampai harum, sampai berubah warna ya. Ini terserah ya, kalau misalnya kalian ingin bawangnya di blender juga bisa, diiris-iris juga bisa. Saya biasanya juga kadang-kadang untuk ini bumbunya di blender, tapi kali ini saya ingin yang diiris saja. Dua-duanya bisa dipakai, caranya tergantung selera masing-masing. Lanjut kita masukkan lengkuas, lengkuasnya sudah digeprek, lalu serainya juga sudah digeprek ya, kita ikat. Itu bawangnya sudah berubah warna ya. Masukkan juga daun salam, masukkan cabai yang sudah diiris, lanjut masukkan tempe yang sudah dipotong-potong, potongnya agak gede-gede lebih enak ya, jadi nggak gampang hancur ya. Tempe ini fungsinya untuk mengurangi rasa pedasnya. Ini kalau misalnya mau pedas lagi bisa ditambahkan dengan cabai rawit iris, dan bisa juga ditambahkan cabai merah giling ya. Masukkan pete, oseng-oseng, lalu masukkan udang yang kita masak tadi ya, udang segar sama udang kering, udang manis katanya. Nah, ini dia yang membuat makanan ini mempunyai cita rasa yang istimewa, yaitu toco Medan. Kita pakai sekitar 1,5 sendok saja ya, nggak usah terlalu banyak karena ini juga nggak terlalu banyak yang dibuat. Bisa kita tambahkan air dulu sedikit. Kalau saya biasanya lebih suka toco itu berkuah. Ada yang sebagian orang yang nggak suka yang berkuah, tapi saya lebih suka yang berkuah. Ini kita masak sebentar sampai bumbunya meresap ke dalam tempe dan segalanya. Nanti kita tinggal membumbui, kasih garam, penyedap, dan gula. Tapi ini jangan dikasih garam dulu ya, soalnya biasanya toco itu sudah asin. Jadi garamnya tuh belakangan aja. Setelah kasih penyedap dan gula, kita bisa icip dulu. Kalau misalnya masih kurang garam, boleh ditambahkan garam. Tapi biasanya sih udah pas itu garamnya, nggak perlu ditambah garam lagi. Oke, ini kita akan memasukkan kacang panjang dan rembang.
Oke, kita biarkan dulu dia sampai mendidih, sampai matang sayurannya ya. Oke, di sini saya menambahkan gula sekitar 1 sendok. Dan ini ada kaldu ayam. Kaldu ayam juga kita kasihkan. Tapi kalau seandainya tidak mau memakai kaldu ayam, bisa di skip ya. Dulu ya. Bismillah. Kan udah terasa asinnya. Makanya kalau udah seperti ini berarti nggak perlu lagi tambah garamnya, karena udah asinnya itu sudah dari toco. Toconya tuh asin ya, makanya kalau misalnya membuat toco ini, sayur seperti ini, nggak perlu lagi dikasih garam tambahan. Oke, ini kita masukkan potongan tomat. Nah, jadi cantik ya warnanya. Ada hijau, ada merah, ada selera lah ini. Kalau masakan ini kesukaannya anakku yang kecil itu suka, tapi dia suka tempenya doang. Dia paling suka itu nanti tempenya dia yang habisin itu. Akhirnya selesai masa-masa hari ini membuat toco Medan. Ya, aduh ya Allah. Dari tadi saya merekam, itu suaranya nggak ada yang masuk. Rupanya ini habis baterai. Yang satunya habis baterai. Dia tuh ya gitulah pokoknya. Bakalan jadi PR untuk mengeditnya agak sedikit banyak ya. Tapi kalau misalnya saya nggak mengedit, ini pasti nggak tayang. Kalau tayang berarti berhasil editannya. Oke, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Nantikan terus ya. Bye. Assalamualaikum.